Mendengarkan ceramah bisa menjadi ladang pahala loh. Selama bulan Ramadan pun banyak wajah-wajah ustadz seleb mulai menghiasi layar kaca. Tapi ada pula yang memilih berceramah lewat media sosial. Siapa saja ya mereka? Alif Lam Mim. Ustadz Hanan Attaqi yang jadi idola banyak kaum milenial ini lahir di Aceh pada 31 Desember 1981. Ceramahnya kerap diunggah di akun-akun sosial media seperti Instagram hingga TikTok. Isi ceramahnya identik dengan permasalahan sehari-hari dan hal-hal yang dihadapi oleh anak muda. Ia adalah pendiri gerakan pemuda hijrah yang aktif berdakwah di sejumlah komunitas seperti anak punk, geng motor, skateboard, BMX, dan lainnya. Ramadan kali ini, Okky Setiana Dewi rutin berbagi kisah dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dengan tagar Pejuang Nicu, Okky banyak memberikan pelajaran berharga. Pejuang Nicu ini hadir karena berdasarkan waktu anak saya di Nicu, Bu, ngelihat banyak anak-anak lainnya, salah satunya adalah merasa menyebarkan kekuatan dengan ibu-ibu lainnya. Jadi lahirlah Pejuang Nicu ini. Ramadan adalah momen hangat bagi Okky dan keluarga sambil menjalankan ibadah puasa. Dan 15 menit menjelang buka puasa, ini menu buka puasa kita. Ini ada cireng di sini. Siapa yang tahu cireng? Ada lalapan, ada sambelnya. Ini apa ya? Belut ya? Belut. Ini ada bakwan jagung, tahu, tempe. Terus ada ayam. The CEO of TikTok Tia, status dari seorang ustadz muda yang ia lampirkan di akun TikTok miliknya. Ustadz Syam menyebarkan dakwanya kepada para anak muda melalui konten di media sosial TikTok. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah TikTok yang terlebih-lebih. Alhamdulillah, gimana puasa kalian, gimana amaliyah Ramadan kalian, dan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Saya mau kasih tahu waktu terbaik di bulan suci Ramadan untuk berdoa. Yang pertama, waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur adalah waktunya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Cukup dengan beristighfar saja, Allah ampuni dosa kita. Ketika Allah sudah ampuni, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Pada saat mau berbuka puasa, menjelang buka puasa, berbanyak berdoa di sana, bukan sekedar ngabuburit saja, tapi perbanyak berdoa. Ustadz Syam memiliki TikTok sebagai sarana dakwah karena media sosial ini sangat populer di kalangan milenial hingga orang dewasa. Popularitas Ustadz Dasat Latif sekarang ini semakin melejit, khususnya di media sosial. Channel YouTube-nya kini memiliki hampir 1,8 juta subscriber dengan rata-rata 6 juta view. Penggalan isi ceramahnya pun sering dijumpai di platform Facebook, Twitter, bahkan TikTok. Jangan sampai kita di Indonesia ini hanya tradisi itu dengar ceramah, bukan betul-betul mau memperbaiki kinerja. Jadi simpan dulu HP, mau dengar ceramahnya gampang, itu ada kamera saya bawa. Gambarnya lebih jernih, suaranya lebih jelas. Cuma kalau kita nonton jangan lupa like and share. Kalau ada iklannya, jantung maki skip kalau ada iklan. Karena kalau ibu bapak skip, saya tidak dapat apa-apa. Setiap mendapat undangan berceramah, Ustadz Dasat juga mempertanyakan siapa dan seperti apa jemaah yang menjadi pendengarnya. Hal itu penting untuk memahami topik apa yang sebaiknya diangkat saat berceramah. Dari sekian banyak Habib atau keturunan Rasulullah SAW yang kerap tampil di hadapan publik, Habib Hussein adalah salah satunya. Gaya bicara dan berpakaiannya seakan menunjukkan seorang keturunan Nabi SAW sejatinya penuh cinta dan kedamaian. Kita akan menanggapi satu fenomena yang lagi viral. Video.
Ini video dan ini cukup banyak di TikTok. Freestyle lagi. Bukan. Ini bukan sholat freestyle. Ini orang bangunin sahur pakai suara Mimi Peri. Ya itu namanya bangunin sahur freestyle juga. Ada freestyle-nya juga ya. Sebelumnya Anda tahu Mimi Peri nggak? Enggak. Mimi Peri itu ada, dia terkenal, kayaknya dia selebgram gitu, yang lucu-lucuan lah, komedi. Langsung kita tonton ya. Coba. Sorry. Jadi dia bangunin sahur. Dipasang ke mic loh. Dan di masjid lagi. Di masjid musola gimana nih? Itu masuknya kan sudah mengganggu pertama ya, mengganggu orang lain dengan suara-suara yang berlebihan itu kan gila sampai jerit-jerit gitu. Terus yang kedua ya jangan mau bercandain sesuatu yang sifatnya sudah ritual-ritual seperti itu. Dia kerap berdakwah dengan memanfaatkan kecanggihan media sosial seperti YouTube dan Instagram, sehingga Habib Hussein seakan punya ruang tersendiri di hati anak-anak muda. Bukan tanpa sebab, setiap ucapan yang keluar dari intelektual muda Islam ini penuh dengan kedamaian dan toleransi.